Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pengasuhan kakeknya Abdul Muttalib, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesadaran berpolitik serta keakuratan intuisi politik. Meskipun banyak pihak yang beranggapan bahwa usia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih terlalu belia untuk memahami politik, akan tetapi hal ini jelas terbantahkan oleh fakta yang meyakinkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata menyimpan semua pelajaran yang didapat dari kakeknya di dalam memori yang utuh serta kuat. Terlebih lagi jika mengingat standar Al-Quran dan hadis, seorang bayi akan memiliki kemampuan memori yang kuat ketika menginjak usia 2 tahun, sedangkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat diasuh oleh kakeknya sudah berusia sekitar 6 tahun, usia di mana seorang anak masih dalam masa golden age yang tentunya memiliki kemampuan memori yang cukup kuat. Kebiasaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersanding bersama kakeknya di kursi kepemimpinan menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuatan mental dalam menghadapi orang-orang yang lebih senior dan lebih berpengalaman. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah terbiasa mendengar para pemimpin Mekah dalam mencari solusi tentang berbagai permasalahan yang muncul, sehingga hal tersebut setidaknya banyak mempengaruhi wawasan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam percaturan politik di kota Mekah. Dengan berbagai intrik serta permasalahannya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya memiliki kesadaran politik melebihi orang seusia dengannya, bahkan yang lebih senior sekalipun. Kesadaran politik ini menghantarkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tokoh muda di kalangan kota Mekah yang memiliki reputasi baik dan disegani oleh para seniornya. Sesaat setelah berakhirnya Perang Fijar dan kesepakatan perdamaian pun dibuat, seiring berjalannya waktu, terjadi sebuah peristiwa penindasan terhadap seorang pedagang yang datang dari luar Mekah. Pedagang itu bernama Zubaid. Ia datang ke kota Mekah berniat untuk mendagangkan dagangannya. Namun datanglah Al-As bin Wail yang terkenal culas dan berpura-pura tertarik terhadap barang-barang yang dibawa oleh Zubaid. Akan tetapi setelah Al-As bin Wail mendapatkan barang yang dimiliki oleh Zubaid, kemudian Al-As bin Wail tidak mau membayar. Hal ini dikeluhkan oleh si pedagang kepada para pemuda Mekah. Namun pemuda Mekah hanya menyalahkan si pedagang dikarenakan mereka sebenarnya segan terhadap Al-As bin Wail. Keesokan harinya, Zubaid, si pedagang, naik ke bukit Abu Qubais, kemudian meneriakkan kezaliman yang dialaminya. Hal ini menggambarkan bahwa sistem keamanan kota Mekah pada saat itu tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat ditangani secara serius. Ketika Jubair bin Abdul Muttalib mendengar tentang keluhan Zubaid, maka Zubair pun merasa prihatin serta mengatakan bahwa hal ini tidak boleh terjadi. Kemudian Zubair pun menghimpun beberapa tokoh Mekah untuk berkumpul membicarakan kasus yang terjadi. Maka kemudian berkumpullah beberapa tokoh dari Bani Hashim, Bani Zuhrah, dan Bani Ta'im di kediamannya Abdullah bin Jud'an. Peristiwa yang dialami oleh Zubaid menjadi hal terpenting untuk dibahas, dan kejadian ini tidak lama setelah berakhirnya Perang Fijar. Terlebih lagi, sebab utama terjadinya konflik Perang Fijar ada kesamaan dengan peristiwa yang dialami oleh Zubaid, yaitu masalah perdagangan serta ekonomi. Peristiwa yang dialami oleh Zubaid
akibat kepongahan atau keserakahan Al-As bin Wail dikhawatirkan berpengaruh secara negatif terhadap laju perekonomian kota Mekah dan stabilitas keamanan. Para pejabat serta tokoh Mekah kemudian membuat petisi untuk membela persamaan hak dan jaminan keamanan kepada siapapun selama berada di kota Mekah. Jika mereka menemukan orang yang dizalimi, mereka akan berusaha menghilangkan kezaliman yang menimpa orang tersebut dan akan membalas kezaliman itu kepada si pelaku. Kesepakatan ini kemudian terkenal dengan Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul dapat disetarakan dengan LSM yang akan mengingatkan pemerintah Makkah yang korup. Perhimpunan ini dapat dikatakan sebagai penggerak dan lembaga kontrol untuk pemulihan pemerintahan. Bidang garapannya adalah membela hak asasi manusia. Langkah awal ini adalah untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh Zubaid yang terzalimi. Para tokoh Mekah kemudian mendatangi Al-As bin Wail untuk menyelesaikan urusan dengan si pedagang, sehingga barang-barang itu pada akhirnya dikembalikan kepada Zubaid.